selamat datang kembali di Eleven Podcast, cerdas berkarakter. Tempat ngobrol seru, inspiratif, dan pastinya penuh wawasan. Saya Salma, dan hari ini kita punya tamu spesial yang akan membawa kita menjelajahi pengalaman luar biasa dari ruang kelas Indonesia sampai sekolah di Amerika Serikat. Oke, Kak Davina, gimana nih hari ini kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Kamu sendiri gimana, Salma? Aku juga baik, alhamdulillah. Oke, boleh dong cerita sedikit gimana awalnya kamu bisa ikut program pertukaran pelajar ini? Apa sih yang memotivasi kamu? Nah, pertama-tama untuk konteks dulu, program pertukaran pelajar yang aku ikutin itu namanya KLIS. Program pertukaran pelajar ini disponsori langsung 100% oleh pemerintah Amerika Serikat, US Department of State. Dan untuk dari program ini sendiri, kebetulan aku udah tahu dari SMP. Jadi semenjak saat itu aku berusaha untuk cari-cari tahu lebih lanjut. Habis itu berusaha untuk nambahin skill dan juga nambahin pengalaman. Dan juga meningkatin dan juga mempertahankan nilai raport karena itu merupakan salah satu kriteria dari pendaftarannya. Dan untuk motivasi aku sendiri sih lebih ke dari kecil nih ya, sama aku udah pengen ngerasain gimana sih tinggal dan juga belajar di luar negeri. Selain itu karena sebelum ke Amerika aku pribadi belum pernah ke luar negeri, jadi aku pengen tahu kayak di belahan dunia lain itu budayanya kayak gimana sih. Nah itu motivasi Karena aku. rasa ingin tahunya besar juga ya dari Benar. kecil gitu. Benar Terus dapat banget. kesempatannya juga nih. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Keren banget. Nah, gimana sih buat proses seleksinya? Ketat gak? Nah, waktu itu proses seleksinya kalau nggak salah memakan waktu kurang lebih 1 tahun. Jadi lumayan lama sih. Banget ya itu. Iya, benar banget. Dan selama 1 tahun itu dibagi menjadi 4 tahap seleksi. Yang pertama ada seleksi berkas online, di mana aku harus upload sertifikat kegiatan, esai, dan juga nilai raport. Dan habis dinyatakan lolos dari seleksi pertama, aku lanjut ke seleksi tingkat chapter atau tingkat regional, tingkat kota gitulah bahasanya. Dan habis itu ada seleksi tingkat nasional, dan yang terakhir ada seleksi tingkat internasional. Tapi yang seleksi tingkat internasional ini jujur nggak perlu banyak ngapa-ngapain, karena dari pihak Amerikanya itu ngecek lagi dokumen kesehatan, dokumen esai, dan dokumen seleksi lainnya untuk masih ini siswa-siswi yang udah terpilih di seleksi nasional itu kandidat yang bagus untuk berangkat atau tidak, gitu sih kurang lebih. Nah, buat seleksi internasional itu sama sulitnya nggak sih sama yang sebelumnya atau sama aja? Nah, untuk dari seleksi internasionalnya ini sebenarnya para kandidat yang udah lolos dari seleksi nasional itu nggak perlu ngapa-ngapain lagi sama. Jadi mulai dari awal seleksi itu udah ada berkas mulai dari esai, berkas keterangan kayak kesehatan dan juga medical record gitu. Dan pihak dari Amerika itu ngelihat nih berkas-berkasnya, pertama udah lengkap belum, dan yang kedua apakah berkas-berkas yang udah disubmit itu membuat murid-muridnya itu jadi kandidat yang cocok untuk berangkat atau tidak. Karena kan di sana juga disesuaikan juga sama kayak dari segi kesehatan apakah cocok untuk tinggal di sana, atau dari segi pengalaman sebelumnya apakah ada keputusan yang membuat kandidat ini menjadi finalis akhir dan juga menjadi cadangan. Jadi gitu guys. Oke, sekarang kita ke bagian yang paling pasti semuanya penasaran. Gimana sih rasanya sekolah di Amerika? Apa yang paling beda dari sekolah di Indonesia? Nah, kalau misalkan ngomongin perbedaan dari sekolah Amerika itu sendiri, yang aku rasain banget, itu pertama kita di sana manggil guru itu langsung pakai namanya. Nggak ada panggil pakai awalan Pak atau Bu, walaupun di sana aku tetap juga pakai Pak atau Bu gitu, Mister dan kayak Miss atau Mrs. Dan yang kedua yang beda dari sekolah Indonesia itu, kalau misalnya di Indonesia gitu kan udah ada pemaketan atau kayak udah distrukturin gitu kan ya, entah kamu IPA atau IPS atau paket-paket yang sesuai di kurikulum Merdeka. Nah, kalau misalkan di sana itu siswa dan siswi bebas untuk ngambil subjek yang mau mereka pelajarin di sekolah. Dan walaupun aku bilang bebas, mereka juga ada aturannya. Jadi nggak semena-mena lah siswa dan siswi itu milih mata pelajarannya. Dan sistemnya itu di sana mirip
kayak ada satuan kredit gitu. Oh. Dan ini aku kasih contoh aja ya, contoh singkat. Misalkan setiap tahunnya siswa itu diwajibkan untuk punya 1 kredit IPA. Nah, baru tuh dari situ IPA-nya boleh milih terserah. Mau IPA biologi, fisika, ataupun kimia. Dan pelajaran di sana juga banyak dan unik-unik. Salah satu pelajaran yang aku ambil di sana itu psikologi. Dan setahu aku di sana juga ada pelajaran kayak forensic science, astronomi, dan lain sebagainya yang nggak ada di sekolah-sekolah Indonesia. Jadi banyak juga pelajaran yang nggak ada di Indonesia. Benar banget. Gitu. Oke, kalau soal budaya dan makanan, apa sih yang bikin culture shock atau malah ada yang bikin kamu jatuh cinta nih? Nah, untuk dari culture shock sendiri nih ya sama, karena sebelumnya aku belum pernah ke luar negeri sebelum ke Amerika, aku ngerasain culture shock mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Nah, hal-hal yang kecil itu misalkan kayak di rumah, di toiletnya itu tuh nggak ada air atau nggak ada bidet, jadi harus membersihkan atau mensucikan diri pakai tisu. Dan setelah itu, oh ya, aku boleh cerita satu hal lucu nggak tentang culture shock? Pasti kalian pengen dengar juga kan cerita lucunya. Boleh banget nih. Jadi tuh minggu-minggu pertama aku mau sekolah, aku selalu bangun lebih pagi buat nyetrika baju gitu kan. Dan akhirnya orang tua angkat aku kayak notice gitu, Davina, ngapain sih kamu nyetrika baju? Orang-orang di sini nggak ada yang peduli baju kamu kelihatan mau kayak gimana. Dan kebanyakan orang-orang di sini juga nggak nyetrika baju. Aku awalnya kaget dong, kayak kalau misalnya kita di Indonesia nih, kalau misalnya seragam nggak disetrika kan kayak kelihatan nggak rapi gitu ya. Akhirnya kayak, oh aku ngerti bahwa kayak di Amerika itu penampilan untuk ke sekolah itu nggak dipentingin banget. Dan salah satu culture shock yang aku ngerasain berkaitan dengan sekolah itu di sana bebas berpakaian apapun atau bebas mengekspresikan diri lah, kalau bisa dibilang. Dan dari segi rambut banyak tuh di sana yang rambutnya warna-warni, ada yang warnanya neon, ada yang warnanya pink yang terang banget. Iya. Jadi bebas berekspresi banget. Betul ya di sana, mind your own business. Bener, iya. Terus kalau misalkan dari lingkup yang luas kayak di masyarakat, jujur di sana mereka lebih individualis. Jadi yang aku notice dari tetangga-tetangga aku tuh selama aku tinggal di sana kayak jarang banget kayak kumpul-kumpul bareng, apalagi sampai ngegosip ngerumpi gitu. Dan oh iya, salah satu culture shock yang aku rasain itu kebanyakan orang Amerika udah mulai kerja umur 13 atau 14 tahun. Jadi kayak wah, kayak aku lihatnya mereka dapat pengalaman dan juga kesempatan untuk membangun portfolio mereka dari kecil. Sementara kalau di sini kan kerja untuk remaja sebenarnya ada sih, tapi kan nggak sebanyak yang aku notice ada di Amerika gitu sih sama. Soalnya kalau di sini paling tuh mulai umur 20-an kali ya. Iya, benar banget. Jadi agak terbatas nih buat kita untuk cari ya buat bangun portofolio lah buat nanti kerja yang serius gitu. Nah, kalau momen tersulit yang pernah dialami di sana, gimana menghadapinya juga? Kalau misalkan dari aku pribadi, aku itu di rumah anak satu-satunya. Jadi sebelum berangkat itu, mama sama papaku rada nervous nih, karena aku belum pernah tinggal di daerah yang jauh, di beda kota, apalagi ini sampai beda benua dan juga beda negara yang jauh banget. Jadi struggle aku pas awal-awal nyampe di sana kayak harus ngelakuin semuanya sendiri. Mulai dari hal yang kecil kayak nyuci sendiri, nyetrika sendiri, dan juga masak sendiri. Kalau misalkan struggle yang aku rasain selama di sana itu pastinya kangen keluarga dan juga kangen teman-teman. Ya? Iya, benar banget. Apalagi waktu itu pas puasa ya, dan juga pas lebaran kayak aduh, harusnya aku puasa dan juga lebaran sama keluarga besar aku di Indonesia, tapi aku di Amerika itu sendirian. Iya, sendiri ngejalanin puasa sendiri. Yang lain kan jarang ya ada muslim di situ. Jadi lumayan kerasa juga sih struggle, apalagi sebagai muslim di sana. Iya. Karena kalau di Indonesia kan agama mayoritas pasti muslim, tapi kan di sana pasti banyak ya teman-teman. Oke. Pasti di sana banyak banget pelajaran hidup yang didapetin. Menurut kamu apa sih hal yang paling berharga yang kamu pelajari dari pengalaman ini? Kalau misalkan dari pengalaman berharga dan juga pelajaran, aku dilatih untuk
lebih mandiri gitu sih sama. Karena di sana itu beneran kayak walaupun ada keluarga angkat harus ngelakuin apa-apa sendiri. Dan kalau misalkan dari segi pertemanan kan itu awalnya juga susah ya. Dan orang-orang di sana itu juga beragam, mereka punya pendapat dan juga pikiran yang beda. Jadi hal itu melatih aku untuk jadi lebih terbuka. Bukan berarti kalau misalkan di Indonesia itu dipandang salah, di sana aku langsung kayak marah-marah gitu dong, kayak bilang orangnya, ih kamu nggak boleh ngelakuin kayak gini. Aku juga otomatis harus beradaptasi, juga harus ngertiin agar adaptasinya lebih masuk dan lebih gampang juga. Benar banget. Oke. Nah, pasti Kak Davina nih udah jadi inspirasi buat banyak siswa di SMA 11. Nah, kalau misalnya ada di kelas atau teman-teman lain yang juga pengen ikut program kayak gini, apa sih tipsnya? Kalau menurut aku, gali potensi diri dan juga tahu kelemahan dan juga kelebihan yang kalian punya. Kalau misalkan kalian punya banyak kelebihan, itu diasah lagi. Dan untuk kekurangan-kekurangannya dikoreksi dan juga diperbaiki lah bahasanya. Dan untuk program yang aku ikutin, program PLS itu sebenarnya nggak ada formula khusus untuk membuat orang itu kenapa sih ada yang dipilih dan ada yang nggak dipilih. Jadi cukup jadi diri sendiri, balik lagi tadi kenalin kemampuan dan juga kelebihan. Karena dari pengalaman kemarin teman-teman angkatanku itu ada yang bakatnya berbeda-beda. Ada yang bisa main piano, ada yang bakatnya lebih ke akademis, kayak dia pinter banget matematika atau IPA. Ada yang bakatnya menari dan ada yang bakatnya menulis. Jadi nggak ada satu formula yang khusus untuk bisa lolos, terutama di beasiswa ini. Tapi kalau misalkan ngomongin secara umum, aku ngasih saran untuk kayak banyak searching aja soal informasi tentang beasiswa dan juga coba aja dulu sih, karena aku awalnya nggak yakin bakalan bisa lolos karena chance-nya itu kecil banget. Karena aku tahu aku bukan orang yang terpintar, bukan orang yang terhebat, bukan orang yang prestasinya paling banyak, tapi at least I tried dan alhamdulillahnya dapet. Ya, alhamdulillah banget dapat, meskipun kita ngiranya awalnya tuh aduh mungkin kayak Iya benar banget. Kita juga harus tahu tentang diri sendiri, karena jadi ya tahu kelemahan atau kekurangan untuk lebihan diri kita sendiri nih guys. Keren banget perjalanannya dari Indonesia ke Amerika. Bukan cuma pindah lokasi, tapi juga bertumbuh sebagai pribadi yang lebih baik. Terima kasih banyak Kak Davina. Terima kasih sama. Sudah berbagi cerita inspiratif hari ini. Semoga pengalamannya bisa membuka jalan untuk lebih banyak anak muda di Indonesia menembus batas. Buat teman-teman pendengar Eleven Podcast, jangan lupa follow dan share episode ini kalau kalian merasa terinspirasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, mimpi besar dimulai dari langkah kecil. Eleven Podcast, cerdas berkarakter.